Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin, wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama kita awali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumat kemarin kita alhamdulillah telah melaksanakan praktek sujud tilawah di luar sholat. Malam ini insya Allah kita akan latihan praktek sujud tilawah di dalam sholat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh pada hari Jumat, beliau suka membaca di rakaat pertamanya surat As-Sajdah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Tapi di luar sholat subuh hari Jumat tidak disunahkan mengejar sujud tilawah, kecuali apabila imamnya itu sedang rutin membaca dari Al-Fatihah Al-Baqarah terus ngurut menjar khatam, pas sampai di surat yang ada sujud tilawahnya dianjurkan sujud tilawah. Tapi tidak bagus sengaja-sengaja maghrib baca surat yang ada sujud tilawahnya, itu tidak bagus. Kecuali pada subuh hari Jumat. Nah, kita akan praktek. Tentu saja Bapak-Bapak ini bukan pelajaran baru, tapi karena pelajaran kita sampai di bab ini, ya kita baca, yang sudah tahu supaya lebih paham lagi, yang belum tahu supaya tahu, yang belum ngalamin jadi ngalamin. Malam ini kita praktek sholat. Ceritanya kita sholat subuh pada subuh Jumat. Tentu saja sholatnya tidak lengkap, diambil Fatihah yang akhir, kemudian ngambil surat As-Sajdah. Nanti apabila bacaan ayatnya sudah sampai innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu bukan ruku, tapi kita sujud. Sujudnya satu kali, yang bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak hafal, baca saja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah selesai sujud, nanti imam berdiri lagi. Bapak-bapak jamaah juga makmum ikut berdiri. Nanti imam akan meneruskan ayatnya. Nanti kalau sudah sampai ke akhirnya, imam akan ruku, i'tidal, sujud, dan selanjutnya. Maka malam ini mohon dengan segala hormat, nanti bapak-bapak, ibu-ibu berdiri layaknya kita sholat, berbaris. Tapi karena suratnya agak panjang, apabila saat kita berdiri sedang membaca surat, lalu di antara bapak dan ibu ada yang sudah tidak tahan sampai gemeteran, maka posisi berdirinya rubah jadi duduk. Kalau makmum boleh merubah posisi dari berdiri menjadi duduk, terus ikutin sholat berikut, gerakan sholat berikutnya. Demikianlah, mohon maaf ini karena pelajarannya nyampe ke sini ya, jadi praktek saja. Bapak-bapak berbaris di barisan mana ya? Saya di sini. Yang di belakang mohon maju dulu. Ini ceritanya sholat. Anak-anak ikut. So, kameranya di mana biar bapak-bapak ibu-ibu kena semua. Jadi barisan pertamanya Pak Mandireng ya. Coba diisi barisan pertama. Itu juga pulau kue kan? Diamankan. Ya, kuenya dinamain dulu Bapak. Takut ketukar. Diamankan.
Ya, diisi barisan berikutnya. Ceritanya kita sholat subuh. Ini sholat subuhnya di hari Jumat. Imamnya akan membaca surat As-Sajdah. Nanti bila sudah sampai ayat yang tadi, sujud. Atau lebih gampangnya, Allahu Akbar yang pertama ketika membaca ayat Quran itu bukan ruku ya, sujud. Tapi untungnya insya Allah bapak-bapak bisa monitoring, bisa lihat ke depan sayanya sujud, yang itu aja sujud gitu ya. Itu aja sujud. Insya Allah. Pakai niat sholat subuh biasa niatnya. Ya. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Gak usah pakai niat, kan ini mah sholat-sholatan. Tapi mudah-mudahan pahalanya beneran. Ya, karena orang belajar dapat pahala. Tapi kalau akan dilaksanakan sholat subuh dengan sujud tilawah, apalagi belum pernah dilaksanakan, itu imam harus menyampaikan dulu. Ceritanya ini baru mau mulai ngalamin di masjid kita sujud tilawah di subuh hari Jumat. Maka saya imamnya mengatur begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah pada sholat subuh ini kita akan membaca surat As-Sajdah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Maka nanti kita melaksanakan sujud tilawah. Begitu. Kalau yang nggak nanti jangan, Ustaz gimana caranya? Ya begitu. Cuma udah ikutin aja. Oh. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا
ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فعارض عنهم واعتذر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Alhamdulillah. Udah bukan cukup. Rokaat berikutnya sama. Ini bubar. Nah itu. Ambil kuenya lagi masing-masing. Itu salah satu contoh praktek subuh hari Jumat dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW melaksanakan sujud tilawah di rakaat pertama. Apabila terasa terlalu panjang bagi kita, surat As-Sajdah itu boleh dibagi dua. Ambil rakaat pertama yang ada sujud tilawahnya, sisakan ain terakhir itu buat rakaat kedua. Jadi mulai dari rakaat keduanya, mulai dari walaqad ataina. Rakaat pertamanya cukup sampai apa itu waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ruku. Nanti rakaat keduanya mulai dari walaqad ataina. Kenapa demikian? Ya di kita apalagi sekarang subuhnya aja udah jam 4.45, sujudnya sholat subuh mulai dari jam 5, pakai itu kepanjangan. Ya mungkin gitu. Boleh imam mengambil kebijakan surat As-Sajdahnya dibagi dua. Itu salah satu contoh. Ini maksud saya menyampaikan ini. Pertama, kalau kita bapak-bapak ibu-ibu mendengar atau ikut di masjid lain pas subuh Jumat itu, loh kok pakai gimana ini? Orang belum ruku udah sujud. Minimal nggak nanya begitu. Minimal tidak nanya begitu. Kalau pada orang bertanya begitu, kita jawab, oh ini karena suratnya yang dibaca adalah surat As-Sajdah. Di dalamnya ada sujud tilawah. Minimal kita tidak aneh ketika kita ikut sholat subuh di masjid lain, di situ ada sujud tilawah. Cirinya gampang. Kalau imam sesudah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, terus imam baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Nah kalau sudah alif lam mim, dengerin. Kalau kesananya tanzilul kitabi, tanzilu, nah ini berarti kesananya mau sujud tilawah. Tapi kalau habis alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, enggak, ini mah enggak sujud tilawah. Ini biasa Al-Baqarah gitu. Itu atau mungkin di masjid mana kita ingin memulai, nah tentu saja dicari, diusahakan imam yang hafal surat itu. Kemudian khusus kepada imam apabila bismillah kita mau ngikutin sunnah Rasulullah, subuh Jumat itu mau baca alif lam mim sajdah. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Lupa. Dan makmum, mohon maaf umpamanya, makmum gak ada yang hafal. Kata makmum, nah dulu gimana? Dalam hatinya begitu. Bagaimana kalau begitu? Imam jangan melanjutkan surat As-Sajdah dan tolong diganti dengan surat yang lain, supaya makmum tahu bahwa ini tidak jadi sujud tilawah. Ganti suratnya.
Tadi udah lupa tuh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lupa. Waduh, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Berarti makmum tahu, oh ini mah sabihis dah. Kagak jadi sujud tilawah. Makmum juga jangan komentar yang buruk, Bapak. Komentar buruk dia imam ganti surat, kata gitu. Lagian belagu. Enggak boleh begitu, Bapak. Enggak boleh. Sesungguhnya sih enggak bakal ada komentar begitu, tapi namanya ngaji ya, kan jangan sampai kebaikan kita hancur dengan keburukan kita sendiri. Seandainya bukan dalam surat As-Sajdah, itu enggak mesti ganti surat. Umpamanya kita imamin Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah illa masya Allah. Itu nyari selanjutnya nggak ketemu, Bapak. Makmum juga nggak ada yang ngasih tahu, sebut saja makmumnya nggak apa. Bagaimana kalau begitu? Kita langsung saja, Pak, Allahu Akbar, gitu. Nggak usah ganti surat. Kenapa demikian? Karena walaupun langsung Allahu Akbar tidak menimbulkan salah pemahaman. Kalau tadi mas surat As-Sajdah lupa. Kalau kita langsung Allahu Akbar, nanti makmum pada sujud. Dikiranya di situ tempat sujud. Itu. Ini namanya juga manusia, Bapak. Itu imam, kalau imam membaca surat itu sebenarnya pasti imam itu sudah hafal. Imam tidak mungkin membaca surat yang beliau belum hafal, enggak mungkin. Tapi namanya manusia suka lupa. Itu lagi ngimamin. Kalau di luar sholat, baca surat itu tanpa beban. Kalau di luar sholat kita ngapalin surat itu nggak ada beban, enteng. Tapi di dalam sholat, Pak, ada beban di sini. Kenapa? Ini dalam sholat nggak boleh salah. Lupa dan tidak mustahil lupa. Kalau sudah lupa itu blank, hilang. Nah, kalau makmum ada yang tahu, maka makmum kencengin bacaannya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la bingung. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu imam nyari lakum dinukum enggak ketemu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Makmum mengasih tahu lakum dinukum, oh alhamdulillah, lakum dinukum waladdallin. Salah lagi ya, cuma bercandanya begitu. Tapi Bapak jangan heran kalau imam bacaannya ada yang lupa. Emang manusia tempatnya lupa. Bukan di kita saja, Bapak. Imam Masjidil Haram juga kadang-kadang pernah lupa juga dengan ayatnya. Maka salah satu cirinya itu adalah apabila imam sudah mengulangi lagi ayat itu, terus ngulangin lagi, berarti lupa. Kalau perlu, kalau ada yang tahu, kasih tahu. Atau imam diem lama, sudah ayat itu diem, ya Allahu Akbar enggak, nerusin enggak. Kata kita nih imam lupa, maka imam langsung saja Allahu Akbar. Begitu. Ada yang mau bertanya, Bapak? Saya berikan kesempatan. Syukur-syukur tidak ada yang nanya.
Ya, ya artinya apa? Saatnya kita meningkatkan amal kita, meningkatkan kegiatan kita dalam kebaikan. Kalau di kita sudah biasa subuh Jumat pakai surat As-Sajdah, ya alhamdulillah dilanjutkan. Kalau belum, coba direnungkan, dipikirkan bagaimana caranya supaya ya masjid kita walaupun adanya bukan di Mekah, tapi seperti sholat berada di Mekah. Tentu saja Bapak dan Ibu yang pernah pergi haji atau umroh pernah ngalamin itu melaksanakan sujud tilawah di sholat subuh hari Jumat, dan rata-rata kadang-kadang salah gitu. Kadang-kadang salah. Jadi ambil sekarang di Indonesia karena udah banyak tahfidz Quran, banyak hafid, banyak hufaz. Jadi subuh Jumat sudah banyak pakai sujud tilawah. Ukuran Masjid Raya Al-A'dham, ukuran Masjid Al-Madinah itu kalau subuh Jumat rata-rata pakai sujud tilawah. Pakai sujud tilawah. Inilah pelajaran yang menyangkut dengan sujud tilawah. Syukur-syukur bisa mengamalkan. Kalaupun belum, ya kita minimal tahu. Dan kalau kita lihat ada orang begitu, jadi kita tidak berburuk sangka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya doakan pada panjang umur, sehat walafiat. Putra-putrinya yang sedang mondok di pesantren, kuliah di perguruan tinggi, sedang sekolah, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, ketekunan, sehingga berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kelak menjadi orang yang soleh, bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah selesai sekolah, pendidikan sudah rapi, saya doakan semoga Allah bukakan pintu rizkinya, Allah bukakan peluang pekerjaannya yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagi putra-putri, bapak dan ibu yang sudah dewasa, sudah layaknya berumah tangga, saya doakan semoga mendapatkan jodohnya yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan panjang jodohnya, awet rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, mampu memelihara keturunan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena awetnya rumah tangga itu bukan karena harta. Bukan karena harta. Tidak sedikit orang yang hartanya melimpah ruah, banyak, rumah tangganya cerai. Padahal baru punya anak, baru lahir, belum lama, nggak mau cerai gitu. Padahal istrinya cantik, ya tapi begitulah. Kalau tidak dipelihara rumah tangganya, apa? Rumah tangga, awetnya rumah tangga tidak juga tergantung kepada ilmu. Tidak juga tergantung kepada ilmu. Tidak sedikit dan ada orang yang dari segi ilmu udah S3, udah doktor, rumah tangganya berantakan, Masya Allah. Itu yang kita khawatirkan. Tidak juga rumah tangga itu menjadi bertahan rumah tangga karena suaminya pinter bela diri, punya pistol, punya senjata. Enggak juga. Ya, ada juga orang rumah tangga kurang apa, punya pengawal, punya ajudan, punya apa, Masya Allah. Hilang aja kelembutan hatinya. Suaminya nyuruh orang lain, 4 orang diupahin 120 juta. Suruh apa? Suruh nembak bininya. La ilaha illallah. Gimana itu ya? Sakron Pak. Bukan sakron lagi, udah majnun. Nih, nah suami ngupahin orang 4 orang, suruh nembak bininya. Kalau istrinya baru pulang aja jemput anaknya dari sekolah, ya Allah. Tapi dilalah namanya umur rumah Allah yang ngatur. Aneh bukan aneh ya begitu jadinya mas. Yang ditembak kagak mati, yang nyuruh nembak yang nyuruh nembak mati.
yang ditembaknya kagak mati. Masya Allah. Itulah umur, Masya Allah. Kita sedang dipertontonkan oleh Allah dengan zaman yang kurang baik, zaman yang kurang baik. Masya Allah. Terlalu banyak main sinetron, nonton sinetron, jadinya kehidupan juga mau dibikin sinetron. Padahal ada di Quran ayatnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Mereka punya skenario, Allah punya skenario. Rencana yang terbaik, skenario yang terbaik adalah rencana dan skenario-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana manusia, skenario manusia gagal total. Yang tadinya disebut membela diri ternyata bukan. Yang tadinya disebut tembak menembak ternyata ditembaki. La ilaha illallah. Untuk bapak-bapak ibu-ibu nggak ada yang terlibat. Untuk tidak ada yang terlibat sehingga apa? Masih anteng ngaji santai. Ya Allah, kalau terlibat loh Bapak salah-salah dan terlibat, ya ngaji udah nggak bakalan pengen. Pucat udah tidur aja susah. Itulah makanya kesimpulannya, jangan pernah kita melibatkan diri dalam keburukan. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan rezekinya subur makmur, halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jangan sampai mencari nafkah meninggalkan kewajiban kepada Allah. Jangan sampai gara-gara mencari nafkah lalu kita naudzubillah meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Insya Allah. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.